Aku pernah ke rumah sakit jiwa dan aku pikir itu orang biasa. Ternyata pas diajak ngobrol nggak nyambung. Ternyata dia lagi rawat jalan. Ya ngomongin tentang beasiswa. Ada yang caleg, yang dia harapannya adalah dia menjadi anggota legislatif, dia menjadi seseorang yang hebat, dia sudah mengeluarkan banyak pengorbanan, banyak uang. Itu adalah harapan dia yang dia inginkan terjadi, tapi ternyata takdir berkata lain. Ternyata Allah menginginkan dia tidak menjadi apa yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan beasiswa, dia tidak mendapatkan kursi, dia tidak menikah dengan orang yang sangat ingin dia nikahi. Itu semua adalah penolakan-penolakan atas apa yang telah Allah takdirkan. Depresi itu sumbernya dari penolakan diri kita, dari perlawanan diri kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Kita menolak takdir yang Allah berikan. Jadi kita melawan, hati kita melawan untuk tidak menerima hal tersebut. Akhirnya terjadilah depresi. Kita bertanya-tanya, kenapa harus begini, kenapa harus aku, kenapa harus sekarang, kenapa belum dikabul. Itu semua adalah penolakan dari jiwa kita terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Karena kita merasa kita mampu untuk mengatur hidup kita. Kita merasa harusnya seperti apa yang saya usahakan, apa yang kita atur, apa yang sudah kita rencanakan, itulah yang terjadi. Kita menginginkan apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Begitu juga dengan masa lalu yang terus-menerus menghantui diri kita. Tidak pernah kita maafkan masa lalu itu, tidak pernah kita relakan, masih juga membayang-bayangin. Kita masih hidup di dalam masa itu ketika kita tersakiti. Jadi kita tidak bisa keluar dari trauma yang ada. Kenapa dulu aku digituin? Kenapa dulu orang tua aku ngunciin aku? Kenapa dulu orang tua aku pukulin aku? Kenapa dulu dia nggak jadi nikah sama aku? Kenapa dulu aku nggak jadi ambil jurusan ini? Kenapa dulu aku nggak jadi ambil sekolah ini? Kenapa dulu itu akhirnya jadi stres. Juga ada kecemasan di masa depan. Bisa nggak ya nanti aku sukses? Bisa nggak ya aku nanti punya anak? Bisa nggak ya aku nanti nikah? Itu hal yang belum terjadi, tapi kita terus cemaskan dalam hidup kita yang sekarang. Nah itu juga membayang-bayangin hidup kita yang sekarang. Jadi keterpurukan jiwa manusia bisa jadi karena masa lalunya yang dia tolak, masa depan yang dia khawatirkan, dan masa kini yang dia tolak. Lalu dengan ujian yang jauh lebih berat, kenapa bisa orang-orang soleh melewatinya? Bahkan dia menjadi orang yang punya jiwa sangat besar. Contohnya aja di zaman sekarang, kita nggak ngomong zaman Nabi, zaman Rasul. Di zaman sekarang orang Palestina, apa yang terjadi sama manusia-manusia di sana? Tapi mereka tidak depresi, tapi mereka tidak menjadi gila. Ada yang habis melahirkan, telah menunggu bertahun-tahun, telah menyuntikkan berbagai macam pengobatan untuk mendapatkan anak. Kemudian ketika sudah memiliki anak, sudah memiliki bayi itu meninggal dalam tragedi Palestina sekarang. Ada juga yang sudah memiliki rumah, sudah memiliki keluarga, anak-anak, istri, tapi mereka semua hanya tinggal nama. Mereka semua berada dalam reruntuhan, terbakar, habis semuanya, habis, hanya tinggal dirinya. Tidak ada lagi keluarga. Kalau kita bisa bayangkan ke diri kita, seakan-akan satu rumah kita itu terbakar, anak, keluarga kita, ibu bapak kita, pasangan kita, semua terbakar di dalam, rumah kita pun habis. Lalu besok kita akan menghadapi hidup seperti apa? Besok kita harus bagaimana menyikapinya? Itu semua yang dirasakan oleh manusia-manusia pilihan Allah yang ada di Palestina sekarang. Mereka tidak menjadi gila terhadap apa yang menimpa mereka. Itu karena mereka tidak menolak takdir. Sedih, memang pasti sedih. Kehilangan itu sudah manusiawi. Mungkin pingsan juga itu adalah reaksi manusiawi, reaksi alamiah. Tapi apa yang membuat mereka tidak depresi? Apa yang membuat mereka tidak menjadi gila? Itu karena mereka menyandarkan diri mereka bahwa mereka juga adalah milik Allah. Mereka juga tidak berhak untuk mengatur seperti apa yang harus terjadi dalam diri mereka, dalam hidup mereka. Allah mengaturkan begini, ya Allah, hamba minta tolong kuatkan hamba minta tolong berikan jalan keluar, hamba minta tolong besarkan hati hamba. Bukannya terus bertanya kenapa, bukannya terus melawan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, aku tidak pantas mendapatkan takdir ini. Sedangkan banyak dari kita manusia-manusia biasa yang putus cinta menjadi gila, kehilangan pekerjaan menjadi gila,
Kehilangan orang tua, kehilangan anak menjadi gila. Banyak kasus-kasus yang menjadikan orang menjadi orang gila di dalam rumah sakit jiwa karena mereka menolak takdir yang Allah berikan. Akhirnya jiwa mereka jadi rusak. Kesedihan-kesedihan dan depresi yang dialami manusia itu bukan hanya mengganggu kejiwaan, tapi juga mengganggu fisik kita. Bisa jadi asam lambung, sakit kepala. Badan kita itu juga dirusak dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan penolakan-penolakan kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita bukannya disuruh untuk berpasrah saja, tapi kita disuruh untuk menerima, hatinya menerima. Baru kita berjuang untuk keadaan yang lebih baik. Ketika kita bersedih, kita berjuang untuk keadaan kita agar kita bahagia. Tapi kita menerima dulu ketika sedih ini memang ujian saya. Ini memang yang terbaik dari Allah. Jadi kita tidak melawan dalam takdir. Allah telah mengatakan bahwa orang-orang yang soleh adalah orang yang ketika diberi ujian, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan hanya untuk kehilangan manusia meninggal dunia, tapi itu untuk ujian apapun yang ada dalam diri kita, kehilangan apapun, karena kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita, harta kita, anak kita, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu harus kita tanamkan. Jadi kita tidak ada rasa kepemilikan penuh di atas dunia ini. Dan juga kita tanamkan kepada diri kita bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Dunia ini memang tidak pernah bahagia. Bahagia dan sedih itu silih berganti. Bahkan para nabi pun bahagia dan sedih. Bagaimana kita mau bahagia terus menerus? Bahkan para artis pun yang kita lihat kehidupannya sudah mewah, sudah cantik dan tampan, terkenal, beli apapun tinggal keluarkan kartu, mereka pun depresi juga. Karena memang dunia ini tidak pernah luput dari kesedihan. Dunia ini tidak pernah luput dari ujian. Mustahil kita bisa terus-menerus stabil bahagia, mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan bersyukur atas sedih dan senang. Bersyukur juga atas kesedihan. Dan kita juga bersabar atas kesedihan. Jika kita menyangka mendapatkan uang banyak itu akan membahagiakan, tapi banyak juga orang kaya yang bunuh diri. Jadi memang dunia ini tidak pernah abadi kebahagiaannya. Dunia ini memang tidak pernah memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dunia ini hampa, maka itu kita harus kejar akhirat kita. Di sanalah tempat berbahagia.